Jadi sekali lagi saya tanya, kalau gitu korupsi bahaya tidak? Bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau ganyang? Takbir. Nah saudara, dalam Islam ada zakat, betul? Zakat harta kekayaan Allah cuma ambil 2,5%. Allah yang maha pencipta, pemilik alam semesta, cuma minta 2,5%. Saudara, udah gitu cuma orang kaya doang yang kena. Diambil dari agnia untuk diberikan kepada fukara, saudara. Itu zakat. Setahun sekali, saudara. Berapa kali setahun? Sekali. Tahu-tahu negara, saudara, menciptakan kita tidak ngasih rezeki ke kita. Enggak, saudara. Dia mengambil 12%, bukan per tahun, 12% per transaksi. Beli baju kena 12%, beli sepatu kena 12%, makan di restoran kena 12%, saudara. Semua kena. Enggak peduli mau miskin, mau kaya, semua kena. Ini zalim. Silakan pemerintah ambil pajak. Ambil pajak yang tinggi, tapi ambil dari orang-orang kaya. Ambil dari para pengusaha yang kaya raya, ambil dari konglomerat, ambil dari oligarki, bukan diambil dari rakyat, saudara. Apalagi korupsi masih merajalela. Haram pemerintah mengambil pajak dari rakyat. Kalau korupsi dibiarkan, kalau korupsi tidak dibasmi, kalau koruptor dilindungi, haram pemerintah mengambil pajak dari rakyat, saudara. Jadi kalau mengambil pajak dari rakyat, dijaga itu amanat rakyat. Pajak digunakan, jangan boros, jangan dikorupsi, jangan dicuri, jangan dirampok, betul? Nah, jadi kesimpulannya, saudara, zakat orang kaya ngasih makan orang miskin. Kalau pajak, orang miskin nyuapin orang kaya, saudara. Kita disuruh suapin orang kaya. Oh, ada yang bilang, Habib, tapi para pengusaha itu kan yang punya pabrik kena juga 12%. Kalau pengusaha kena pajak 12%, harga dinaikin, saudara. Tetap aja nggak bayar pajak, saudara. Ditutup dari harga naik. Begitu jatuh ke konsumen, konsumen bayar dengan harga tinggi, pakai pajak. Artinya apa? Konsumen bayar pajak buat dirinya dan bayar pajak, saudara, karena dinaikkan harga oleh pabrik, saudara. Jadi semua konsumen rakyat kecil dikekek, diperas, mau dihabisin. Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Makanya untuk rakyat kecil yang susah, yang melarat, yang nggak punya duit, makan aja susah, nggak usah bayar pajak, saudara. Nggak usah bayar pajak. Kalau yang kaya silakan, saudara, minta pajak dari mereka. Tapi orang miskin, orang melarat, saudara, nyari duit susah, setengah mati, dimintain pajak. Dari mana ini hukumnya? Profesor mana ini yang ngajarkan, saudara? Makanya hukum Islam jangan ditinggal, betul? Kalau ikut hukum Islam, saudara, yang kaya-kaya kenain pajak, yang miskin jangan. Bahkan dalam hukum Islam, kalau sumber kekayaan negara masih cukup untuk bangun negara, nggak perlu ambil pajak dari rakyat, saudara. Kan tadi udah dikasih tahu, satu tambang saja kalau dikelola dengan baik, satu rakyat Indonesia dapat 20 juta per bulan gratis. Artinya apa? Negara ini kaya, rakyat nggak perlu bayar pajak. Faktanya 82,4% pendapatan negara dari pajak. Saudara, ini edan, gila, gelo. Maka itu saya mau tanya, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Nah, baik ya kawan, sebagai oleh penutup, saya mau ingatkan, Imam Mujtahid madhab dalam madhab Syafi'i, Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengeluarkan fatwa, saudara, kepada sultan yang mengambil pajak dari rakyatnya. Apa beliau katakan? Tuan Sultan, itu kas negara kemarin saya tahu banyak isinya. Ada dinar, ada dirham, ada emas, ada perak, dan banyak mutiara, permata, barang berharga. Kenapa kas negara itu kosong sehingga kau mau ambil pajak dari rakyat? Karena kas negara kau ambil, kau bagi-bagi kepada para pejabat, kau bagi ke keluargamu,
kau bagi ke istrimu, kau berikan kepada anak-anakmu, sampai hamba-hamba sahayahmu semua pakai emas. Sehingga kas negara kosong. Begitu udah habis kamu ambil pajak dari rakyat, nggak bisa. Haram kata Imam Nawawi. Kau ambil pajak dari rakyat 1 dirham pun, kalau kau tidak kembalikan dulu itu harta yang kau ambil dari kas negara. Masya Allah, ini mujtahid dalam madhab Imam Syafi'i, ulama besar, nggak takut kepada sultan, saudara. Sultan bilang, hei Nawawi, semua ulama satu negeri sudah setuju, aku ambil pajak dari rakyat, karena kas negara kosong, kita mau membangun, kita butuh. Imam Syafi'i, Imam Nawawi singkat, ya kau kembalikan dulu. Ambil dulu itu harta yang kau ambil dari kas negara, kembalikan ke kas negara, kembalikan ke Baitul Muslimin. Emas-emas di leher-leher putri-putrimu, istri-istrimu, pejabat-pejabat, kembalikan. Kalau setelah dikembalikan masih kurang, baru boleh ambil pajak dari rakyat. Tapi kalau kau tidak kembalikan, gak boleh ambil pajak dari rakyat. Tahu selanjutnya apa yang terjadi? Saudara, dengan persetujuan para ulama istana, raja tetap ngumumin ada pajak, saudara. Ini umat rame-rame datang ke Imam Nawawi di rumahnya di desa Nawa. Nanya bagaimana nih? Imam Nawawi tetap pada prinsipnya. Kalau uang korupsi tidak dikembalikan ke kas negara, saudara, sultan haram memungut pajak dari rakyat. Akhirnya rakyat satu negeri setuju dengan Imam Nawawi, rame-rame nggak bayar pajak, saudara. Akhirnya sultan sakit 3 bulan mati itu sultan. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi bukan nggak boleh pemerintah ambil pajak, bukan nggak boleh. Boleh, tapi ada aturannya, ada syarat-syaratnya, saudara. Antara lain, pajak nggak boleh diambil dari orang miskin. Yang kedua, pajak nggak boleh dikenakan kepada kebutuhan pokok masyarakat banyak. Seperti beras, saudara, minyak, saudara, yang dipakai sehari-hari oleh rakyat nggak boleh dipajakin, saudara. Dan pajak nggak boleh juga, saudara, diambil selama korupsi tidak diberantas. Berantas korupsinya, tangkap para koruptornya, kembalikan itu uang ke kas negara. Masih kurang untuk bangun negara, baru ambil pajak dari rakyat. Tapi kalau cukup, tidak perlu ada pajak dari rakyat. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Malam hari ini, tadi Habib Hanif udah katakan, pajak sudah diumumkan dinaikkan. Malam hari ini juga kita umumkan, haram bagi pemerintah mengambil pajak dari rakyat selama korupsi tidak diberantas, selama koruptor tidak ditangkap, selama uang pajak seenaknya digunakan, selama digunakan untuk pemborosan, selama tidak ada pertanggungjawaban. Haram pemerintah ambil pajak dari rakyat, saudara. Dan saya kimbau suruhkan kepada rakyat yang miskin, yang melarat, yang susah makan, nggak punya makan, nggak perlu bayar pajak, saudara. Selama anda bisa menghindar dari pajak, jangan mau diperas, jangan mau dirampok, jangan mau dirusak kehidupan anda, disuruh nyuapin para koruptor. Setuju tidak? Jawab yang kompak, setuju tidak? Takbir. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Dan tentunya para kiai semua, para habaib tahu siapa kelas Imam Nawawi, saudara. Imam Nawawi ini luar biasa. Ini yang mengarang kitab Al-Minhaj, Minhajut Talibin, yang mengarang kitab Raudatul Talibin, yang mengarang kitab Al-Majmu', yang membuat syarah Sahih Muslim, saudara. Fatwanya digunakan di mana-mana oleh mazhab Imam Syafi'i, dan mayoritas masyarakat Indonesia ikut Imam Syafi'i, saudara. Alhamdulillah. Dan Imam Nawawi pengikut daripada Imam Syafi'i. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Nah, pertanyaan saya, pemerintah boleh seenaknya ngambil pajak dari rakyat? Boleh seenaknya ngambil pajak dari rakyat? Nggak bisa, berantas dulu korupsi. Betul? Betul? Dan saya mau tanya, kalau pemerintahan Prabowo memberantas korupsi, nangkap koruptor, semua orang, semua harta yang dikorupsi dikembalikan ke kas negara, saudara, bagus tidak? Bagus tidak? Kalau Prabowo lakukan itu, saudara, dukung tidak? Dukung tidak? Bela tidak? Setuju? Takbir. Nah, kalau itu dilakukan oleh Prabowo, uangnya nanti dikumpulkan kas negara masih kurang, baru boleh ngambil pajak dari rakyat. Betul? Kalau udah rapi begitu, siap bayar pajak? Siap bayar pajak? Takbir. Tapi kalau pemerintah tidak mau berantas korupsi, koruptor dibiarkan, saudara, uang rakyat dihambur-hamburkan seenaknya, saudara.
Saya mau tanya, kalau begitu dukung jangan? Dukung jangan? Kalau begitu mau bayar pajak tidak? Nggak ada yang mau bayar pajak, saudara. Nah ini saya mau sampaikan, terserahlah. Kalau nanti di sini ada aparat yang rekam, khususnya yang dari 3 huruf, tahu 3 huruf? Itu tuh yang ikut terlibat dalam KM 50, saudara. Kita uber terus, enggak bakal kita biarkan. Kita uber, mau lari ke lubang semut lagi kita uber, saudara. Jangan coba-coba mereka enak-enakan, tidak dihukum. Semua pejabat yang terlibat dalam KM 50, saudara, akan kita tuntut rame-rame ke pengadilan HAM untuk mereka dimasukkan ke penjara dan membusuk di penjara. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Sallu ala Nabi. Tahu-tahu udah ada yang mulai melobi-lobi saya. Ada jenderal ini mau datang, jenderal itu mau datang, wakil dari jenderal ini, dari jenderal itu. Supaya KM 50 ditutup aja. Pala lu panjul. Enak aja, tutup jangan. Tutup jangan. Jadi kalau saya dan kawan-kawan terus menuntut, dukung tidak? Dukung tidak? Udah ngancem-ngancem Habib, nanti tuntut terus Habib dihadang lagi. Nanti Habib dibunuh. Enggak, kita enggak peduli, saudara. Ancaman dari dulu udah sering datang. Enggak, mau bunuh-bunuh aja. Umur di tangan siapa? Umur di tangan siapa? Enggak, kita enggak peduli. Belasan mau kali dibunuh, enggak mati-mati mas sekarang. Bana bunuh, dipikir nyawa punya dia kali. Udah pokoknya yang terlibat semua, termasuk Jokowinya, saudara. Semua terlibat dalam KM 50. Semua terlibat. Jokowi terlibat dalam korupsi besar. Dalam urusan ijazahnya juga enggak jelas. Aturan dia tabrak tubruk sana sini. Dari mulai saya di Mekah, saya udah teriak berkali-kali, makzulkan Jokowi, makzulkan Jokowi. Betul? Betul? Udah kita teriak berkali-kali, masih dipilih lagi. Belakangan sekarang teman-temannya yang dulu ikut menikmati so jadi pahlawan. Aku so jadi pahlawan. Ya, memang Jokowi jahat. Jokowi harus ditangkap. Jokowi harus mempertanggungjawabkan. Padahal kemarin mereka 10 tahun ikut menikmati korupsi. Betul? Ikut bersama Jokowi menzolimi rakyat. Betul? Tahu-tahu sekarang mau jadi pahlawan. Nya yang kompak dong loh. Sekali lagi. Mau jadi pahlawan kesiangan. Udah juga hampir di situ dah. Ntar akhirnya, saudara, kesian Ustadz Munawir dipanggil polisi. Saya ingat dulu waktu saya ditahan setelah kasus KM 50 Kiai, para Kiai turun di patung kuda. Sampai almarhum Kiai Haji Abdul Rasid Asy-Syafi'i dipanggil, saudara, ke Polda, diperiksa berjam-jam, mau ditangkap, saudara. Nah, jadi sekarang kita lihat korupsi 271 triliun 6 tahun. Habib Hanif cuma ngomong baik-baik saja setahun di penjara. Saya cuma mengumumkan bahwa saya bikhair alhamdulillah, dituntut berapa waktu itu? 6 tahun. Vonis 4 tahun. Kemudian banding masih 4 tahun. Kasasi baru turun 2 tahun. Cuman ngomong saya baik-baik saja, saudara. Cuman ana bikhair alhamdulillah. Di Islam tuh diajarin begitu. Walaupun kita lagi sakit, kalau ada yang nanya bagaimana kabarnya, bikhair alhamdulillah. Betul? Betul? Itu ajaran Nabi begitu, akhlaknya begitu. Supaya kenapa? Satu, kita tidak mengeluh kepada manusia tentang apa yang Allah perbuat kepada kita. 2, untuk menumbuhkan kesabaran dalam diri kita. 3, supaya mengundang berkah pertolongan Allah agar kita lekas sembuh. Bagus gak ajaran Nabi? Tapi gara-gara begitu 6 tahun dituntut penjara. Jadi kata bikhair alhamdulillah, saudara, dikriminalisasi. Itu dianggap satu pidana kejahatan kriminal. Tuntut 6 tahun penjara. Kurang ajar. Vonisnya 4 tahun. Saya lawan terus sampai pengadilan tinggi, saudara, tetap 4 tahun. Begitu kasasi baru turun jadi 2 tahun, saudara. Nah, jadi sekali lagi, saudara, ini yang korupsi 271 triliun bisa 6 tahun, bagaimana ceritanya? Saudara, ustadz-ustadz, saudara, kiai-kiai, habib-habib dikriminalisasi, seenaknya ditangkap, seenaknya diadili, seenaknya dipenjara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak?
Sekarang saya mau tanya nih ke depan nih, yang begini kita biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Sekali lagi, siap lawan korupsi, siap basmi korupsi, takbir. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan, saudara. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Nah, akhirnya yuk kita baca surat Al-Fatihah. Pertama kita niatkan untuk guru besar masyarakat saudara di Pondok Bambu ini, yaitu almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Zayadi Muhajir. Allah subhanahu wa ta'ala yataghasyahu birahmati wal maghfirah. Supaya Allah berikan rahmat yang wasi'ah, maghfirah yang wasi'ah jami'ah. Dan begitu juga kita niatkan bibarakatil Fatihah agar guru kita, orang tua kita, saudara, yaitu akhina al-fadil, syekhina al-walid, al-muhtaram al-mukarram Kiai Haji Munawir Asli, agar dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat dan ibadat, dalam sehat wal afiat, dan supaya langkah perjuangan beliau diberkahi oleh Allah, diberikan kemenangan dalam setiap langkah dakwahnya, agar diberikan kekuatan istiqamah dan diberikan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wallahu subhanahu wa ta'ala an yubarika lana yubarika lakum jami'an wa an yufiqana wa iyyakum lin najah wal falah wal istiqamah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya secara khusus saya menyampaikan apresiasi terima kasih kepada Kiai Haji Munawir Asli, orang tua kita Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, Kiai Haji Mahfuz Asirun dan lainnya. Saya tahu betul beliau-beliau ini selama saya hijrah di Mekah 3 tahun setengah, beliau-beliau ini setiap di atas mimbar, di majelis taklim, nggak pernah lupa mendukung perjuangan saya dan kawan-kawan dan selalu mendoakan saudara. Nah, justru dengan berkat doa beliau-beliau ini, para ulama, para kiai, saya menjadi bisa menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan. Yang sebetulnya kalau dihitung-hitung saya juga nggak sanggup, saudara. Tapi kenapa tiba-tiba ketabahan itu muncul, kesabaran itu muncul, itu akibat berkah doa dari umat. Nah, bagaimana umat bisa ikut mendoakan? Ulama-ulamanya mengingatkan, saudara. Bahkan ada yang membuat syair-syair, ada yang membuat qasidah-qasidah untuk mendoakan saya, saudara. Sampai begitu saya pulang, kemudian 6 laskar diculik, disiksa, dibunuh, bahkan setelah itu difitnah, saudara. Dan akhirnya saya dipenjara, FPI dibubarkan, ATM, saya punya keluarga, saya punya istri, saya punya anak, saya punya mantu, semua dibekukan. Duitnya nggak ada yang bisa diambil dari bank, saudara. Dikergai sedemikian rupa. Di dalam penjara, saudara, kita pada awalnya, saudara, nggak boleh ketemu ini, nggak boleh ketemu itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan saya sempat terkena COVID di dalam penjara, enggak, saudara, sampai dokter juga nggak didatangin. Begitu kita ribut pakai pengacara, panggil dokter tim dari Mercy, saudara, baru diizinkan, saudara, ya. Mereka menginginkan saya mati COVID di dalam penjara. Jadi alasannya enak, Habib Rizik udah mati karena COVID, saudara. Nah, tapi kenapa akhirnya semua tantangan itu bisa kita lalui, saudara. Bahkan sampai Habib Hanif sempat nemani saya 1 tahun di penjara. Kiai Ahmad Sobri Lubis, Habib Ali bin Alwi Al-Attas, saudara, Habib Idrus Al-Habsyi, dan lainnya, saudara. Kenapa kami bisa menghadapi itu dengan mudah? Bahkan kami nggak berasa susah. Semua setiap hari kita senang, farhan, tertawa. Tanyakan Habib Hanif. Semua kita hadapi dengan enak. Jawabnya karena berkah dari doa umat, saudara. Kenapa umat mendoakan? Karena kiai-kiainya yang mendorong, karena para habaibnya yang mendorong. Karena dorongan habaib, dorongan kiai, aneka ragam sholawat, saudara, fatihah, doa, wirid, hizib. Itu yang membuat perjuangan kita tetap sampai hari ini berjalan. Alhamdulillah. Maka itu secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada para habaib, para kiai yang telah ikut mendukung perjuangan dan yang telah ikut mendoakan di mana saja berada. Mudah-mudahan doa umat tidak putus karena perjuangan belum selesai. Betul? Nah, karena itu umat juga jangan lupa doakan guru-guru kita nih semua nih. Ini semua guru-guru kita, saudara. Doakan semua. Kiai Haji Munawir Asli dengan semua jamaahnya, saudara. Begitu juga almarhum Kiai Haji, saudara, yaitu Zayadi Muhajir, saudara, dengan keluarganya. Begitu juga ustadz-ustadz kita yang lain. Doakan
saudara Habib Hanif nih yang muda-muda, Habib Toha Segaf, saudara yang muda-muda, doakan. Karena yang dihadapi oleh dai-dai kita ini bukan hanya serangan zahir, serangan batin juga mereka hadapi, saudara. Bukan hanya kiriman penyakit zahir, penyakit batin yang kelihatan gak kelihatan, mereka juga semua mendapat serangan. Kalau bukan doa umat, kalau bukan hizib umat, kalau bukan wirid umat, saudara, bagaimana kita bisa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira jelas tidak? Nah, saya mau tanya, siap doakan para ulama? Siap doakan para habaib? Takbir. Nah, akhirnya saya berpesan secara khusus kepada masyarakat, tolong kalau di kampung kita, di mana ya? Di Jakarta, di luar Jakarta, ada kiai sama kiai atau tokoh sama tokoh kurang akur, hati-hati, saudara. Kiainya nggak ada masalah, saudara. Hati-hati pihak ketiga yang datang dari luar. Nah, ini suka ngadu domba nih. Yang ini dibakar, yang ini dibakar, supaya murid-muridnya pada ribut. Hati-hati. Sekarang ini kelompok ini sengaja masuk ke desa-desa, masuk ke kampung-kampung, bahkan masuk ke tengah-tengah kota. Kalau mereka lihat ada kiai musuhan, makin dibakar supaya ribut. Kalau mereka lihat Habib sama Habib ribut, saudara, makin dia masuk ke salah satu Habib yang bisa dipengaruhi, saudara, untuk ribut sesama habaib. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, yang begini-begini, saudara, kita mesti waspadai. Nah, ini saya punya pesan, tolong kalau ada orang-orang begini masuk ke kampung kita untuk adu domba habaib, adu domba kiai, saudara, usir, jangan ada di tengah-tengah kita. Setuju tidak? Takbir. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.